Di awal cerita, kita diperlihatkan oleh seorang pria yang bernama Chris. Ia merupakan mantan militer yang pensiun dari pekerjaannya. Ia memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya setelah 8 tahun tidak pulang. Namun ia bingung dengan perubahan kampung halamannya yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dan sebelum kembali ke rumah, ia pun mampir ke sebuah pabrik di mana pada waktu dulu pabrik tersebut sangat besar. Dan ia ingin bekerja di sana, tapi sayangnya pabrik tersebut ternyata sudah tutup. Tak lama kemudian, sebuah polisi menghampiri si Chris nih guys, yang ternyata polisi itu bernama Sheriff Watkin. Ia merupakan tetangganya waktu dulu. Polisi tersebut pun menawarkan Chris untuk diantarkan pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia disambut dengan kakaknya yang bernama Michelle, yang sekarang sudah menjadi seorang polisi. Selain Michelle, orang tuanya pun menyambut Chris dengan sangat senang. Hey Dad, welcome back. Lalu pada malam harinya mereka merayakannya dengan makan malam. Pada saat makan malam, Chris bertemu dengan keponakannya yang bernama Hey Pete. Pete. Tanpa basa-basi, Pete menanyakan kepada si Chris, apakah kamu pernah menangkap seseorang? Dan karena masih penasaran, Pete kembali menanyakan kepada si Chris, apakah kau pernah membunuh orang? Namun si Chris tetap tidak menjawabnya. Dan pada keesokan harinya, setelah mendapatkan kabar bahwa Chris sudah pulang, teman lamanya yang bernama si Ray mendatangi si Chris. What's up, man? How you doing? Dan Ray pun mengajak si Chris untuk bermain American football bersama teman-teman lainnya di lapangan. Tak lama kemudian datang kembali teman lama Chris yang bernama si Jay bersama anak buahnya. Jay ini merupakan anak orang kaya sekaligus pemilik pabrik yang sudah tutup itu. Lalu singkat cerita, mereka bermain American football bersama-sama di mana tim Chris melawan tim Jay. Semula pertandingan itu tidak bermasalah, namun di tengah-tengah permainan tim J melakukan permainan arogan sehingga bermain sangat kasar. Setelah permainan itu selesai, mereka pun pada pulang. Namun sebelum pulang, Jay menawarkan Chris dan teman lainnya untuk datang ke kasino miliknya, yang bertujuan untuk merayakan pulangnya Chris ke kampung halamannya. Selanjutnya, Chris dan teman-temannya datang ke kasino milik Jay. Mereka pun bertemu dengan si Jay, dan Jay memberikan sejumlah uang kepada mereka untuk mencoba semua permainan yang ada di kasino miliknya. Karena si Chris tidak suka bermain judi, akhirnya ia memutuskan untuk menonton penari striptease. Pertunjukan itu pun dihalangi oleh cermin dua arah nih guys, sehingga penari tidak dapat melihat siapa yang menontonnya. Saat pertunjukan itu dimulai, sang penari menanyakan kepada si penonton, apakah kau hanya berkunjung atau orang lama di sini? Dan Chris pun menjawab hampir keduanya. Merasa tidak asing dengan suaranya, sang penari pun menyalakan lampu. Dan benar saja bahwa mereka berdua saling kenal. Sang penari itu adalah si Denny, teman lama Chris juga. Selanjutnya, Chris menghampiri si Jimmy yang sedang bermain dadu. Jimmy memasang taruhan $100 untuk angka 6. Merasa ada yang aneh, Chris melarang Jimmy untuk melempar dadunya. Dan benar saja, yang keluar adalah angka 7. Chris pun protes kepada si Bandar bahwa si Bandar telah melakukan kecurangan.
Karena berapa kali pun dadu itu dilempar, yang akan keluar adalah angka 7. Namun si Bandar tidak mengakuinya dan Chris pun menantang Bandar untuk angka 7. Bet you roll a 7. Terbukti bahwa si Bandar melakukan kecurangan, tiba-tiba dari belakang si Chris dicekik oleh penjaga keamanan hingga terjadi perkelahian. Namun dalam perkelahian itu si Chris kalah karena terkena strum oleh salah seorang penjaga keamanan hingga membuat Chris jatuh pingsan. Dan selanjutnya Chris dibawa oleh si Ben, seorang kepala keamanan kasino, dengan teman-temannya ke sebuah ruangan untuk disiksa. Mereka menyiksanya dengan cara memasukkan racun ke tubuh Chris dengan merobek perutnya menggunakan pisau. Selain itu, mereka juga membuang Chris ke jalanan. Tapi untungnya Chris masih hidup dan dapat dilarikan ke rumah sakit. Setelah mendapatkan kabar bahwa Chris sedang berada di rumah sakit, keluarganya pun langsung mendatangi Chris. Dan dokter mengatakan bahwa melihat dari luka si Chris terdapat indikasi pembunuhan. Singkat cerita, setelah beberapa hari di rumah sakit, akhirnya Chris pun boleh pulang. Namun, meskipun begitu, Chris tidak boleh banyak bergerak terlebih dulu, mengingat jahitan perutnya yang belum kering. Selama penyembuhan, Chris hanya menonton TV dan ditemani oleh Ray dan Pete. Hingga sampai pada akhirnya, Chris pun mulai benar-benar pulih dari penyembuhan. Selanjutnya, ia memulai aktivitasnya kembali seperti biasa, yaitu memotong kayu. Dan pada saat Chris sedang memotong kayu, tiba-tiba Chris didatangi oleh CJ yang bertujuan untuk meminta maaf atas kejadian yang terjadi. Selain itu, Jay juga ingin mengajak Chris untuk bergabung ke kasino miliknya dengan menjadikannya sebagai kepala keamanan. Tapi Chris menolaknya dan ingin tetap melaporkan masalah ini ke polisi. I'm going to the sheriff. Dan masih di hari yang sama, akhirnya Chris datang ke kantor polisi untuk melaporkan masalah yang dialaminya. Namun Sheriff Watkin menolak laporan tersebut dengan alasan bahwa kasus ini sudah ditutup. Selain itu, ia juga menyarankan agar masalah ini tidak diperpanjang lagi. Tidak terima dengan pernyataan itu, Chris pun mengatakan bahwa aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Pada beberapa hari kemudian, keluarga Chris mendapatkan kabar bahwa Pete sedang mengalami overdosis di rumah temannya. Dan Chris menanyakan kepada teman Pete dari mana mendapatkan narkoba itu, dan ia pun menjawab dari petugas keamanan kasino. Where? The security guys working at the casino. Dengan penuh emosi, Chris langsung pergi ke tempat kasino itu. Namun sebelum ke kasino, Chris pun pulang ke rumah terlebih dahulu untuk mengambil senjatanya. Pada saat mengambil senjata, ayahnya Chris sempat melarangnya. Namun karena sudah terlanjur emosi, Chris tetap pergi ke kasino itu. Go out of here with that gun. They're gonna nip Chris. Chris. Dan sesampainya di tempat kasino, Chris tidak jadi menggunakan senjatanya nih guys. Ia justru menggunakan balok kayu yang ada di mobilnya. Dengan penuh emosi, Chris mulai menghancurkan permainan di kasino hingga petugas keamanan datang melawannya. Setelah merasa puas, akhirnya Chris pergi dari tempat itu. Namun saat ia pergi, ternyata polisi sudah mengejarnya. Hingga pada akhirnya Chris pun tertangkap. Singkat cerita, setelah beberapa hari di penjara, Chris akan menghadapi persidangan di pengadilan untuk membuktikan apakah dirinya bersalah atau tidak. There was no chance of that when she came in. Was emptying machines when Mr. Vaughn came in and started swinging. I was trying to get out of there. He was a menace. Very dangerous. Terlihat satu persatu para petugas kasino memberikan kesaksian bahwa mereka tidak bersalah. Mereka mengatakan bahwa Chris tiba-tiba datang dan memukuli kami semua.
Karena takut dengan si Jay, pengacara Chris hanya terdiam hingga akhirnya dipecat oleh si Chris. Mr. Crow, you may present your client's case. You're fired. Tanpa basa-basi, Chris pun langsung berdiri untuk melakukan pembelaan dirinya sendiri di depan para jaksa, hakim, dan masyarakat. Dan ia pun langsung menunjukkan bekas luka dari para petugas keamanan terhadap dirinya. Selain itu, Chris juga mengatakan bahwa apabila saya bebas dari persidangan ini, saya akan mengajukan diri untuk menjadi polisi pada periode berikutnya. Dan pada akhirnya, Chris pun dinyatakan tidak bersalah. This is mine. Dan pada beberapa hari kemudian, Chris pun mulai aktif menjadi seorang polisi nih guys, untuk menggantikan Sheriff Watkins. Congratulations. Dan tidak hanya Sheriff Watkins, ia pun memecat seluruh polisi yang ada di sana, hingga ia harus memulai pekerjaannya sendirian. Dan pada saat patroli pertama ia lakukan, ia melihat mobil Jay melaju sangat kencang. Chris pun langsung memberhentikan mobil Jay dan meminta Jay untuk memperlihatkan SIM dan STNK-nya. Dengan penuh dendam, Jay memberikannya sambil menyinggung tentang kehidupan Chris yang gagal menjadi seorang tentara. Tentu saja hal tersebut mengundang kemarahan Chris hingga membuat Chris memukul mobil Jay. Selanjutnya, karena Chris butuh polisi baru, ia mendatangi temannya yang bernama Ray. Walaupun mantan narapidana, si Chris yakin bahwa si Ray dapat membantunya. Karena si Ray mengetahui tentang selak-beluk penjual narkoba di kampung tersebut. Ray, I need your help. Oh, don't do that. I need you to take me to drug school. Tugas pertama mereka pun dimulai. Mereka melakukan belusukan untuk mencari penjual narkoba di kampung tersebut. Then we put the squeeze on them until they spit. We strike. I thought you said delicacy was the key. That's right. Hingga pada akhirnya belusukan mereka pun membuahkan hasil. Terlihat mereka mendapatkan si Ben, sang pengedar narkoba, di jalan. Lalu si Ray menggeledah si Ben dan menemukan narkoba di kaos kakinya. Si Chris meminta narkoba lainnya, namun si Ben tidak mengaku masih menyimpannya lagi. Karena tidak percaya, si Ray mendapatkan ide untuk menggeledah mobilnya di bengkel. He's clean. Karena tidak menemukan apapun di mobil si Ben, akhirnya si Chris menggunakan rencana kedua, yaitu membawa si Ben ke penjara. Dan karena khawatir akan terjadi sesuatu terhadap keluarganya, Chris meminta Ray untuk menjaga keluarganya di rumah. Sedangkan Chris akan berjaga di kantor untuk mengawasi si Ben. Lalu tak lama setelah Ray pergi, datanglah si Danny dengan membawakan makan malam untuk si Chris. Dan ia juga ingin menemani si Chris di kantor. Selanjutnya, pada keesokan harinya saat Chris sedang mengawasi si Ben, tiba-tiba mobil Chris pun meledak. Dan saat Chris sedang ingin melihat mobilnya, tiba-tiba Chris pun ditembaki oleh Watkins dan teman-temannya. Karena terdesak, akhirnya Chris memutuskan untuk menjebol lantai kantornya untuk menyelamatkan si Danny. Dan karena tembakan si Watkins dan teman-temannya semakin membabi buta, akhirnya Ben meminta si Chris untuk membawanya pergi juga. Si Chris pun mau membawa si Ben pergi, namun dengan syarat Ben harus memberitahu di mana pabrik narkoba tersebut. Dan karena ketakutan, akhirnya si Ben mau memberitahu di mana pabrik itu. Namun pada saat Ben ingin keluar, Ben pun terkena tembakan hingga membuatnya mati nih guys. Selanjutnya, karena Chris bekas mantan tentara, Chris pun dapat melumpuhkan Watkins dan teman-temannya satu persatu.
Dan di waktu yang bersamaan, si Ray yang sedang berjaga-jaga di rumah Chris juga mendapatkan serangan dari anak buah si Jay. Tapi untungnya si Ray juga dapat melumpuhkan anak buah si Jay satu persatu. Hingga akhirnya Chris pun pulang untuk memastikan bahwa keluarganya baik-baik saja. Gonna be okay? Dan setelah merasa semuanya sudah aman, Chris langsung menuju pabrik narkoba itu. Sesampainya di sana, ternyata kedatangannya sudah ditunggu oleh si Jay. Hey, Chris. Namun saat Chris ingin menghampiri si Jay, ternyata Jay sudah menyiapkan jebakan hingga membuat Chris hampir terjatuh. Dan dengan penuh emosi, Jay pun langsung memukuli si Chris. Namun sayangnya, karena Chris sangat kuat, Chris dapat menahan pukulan tersebut dan menariknya hingga membuat mereka berdua pun terjatuh. Dan karena jatuh terlalu tinggi, kaki Chris pun mengalami patah tulang. Namun saat Jay ingin membunuh si Chris, ternyata Chris sudah terlebih dahulu kabur ke hutan. Jay pun tidak membiarkan si Chris pergi begitu saja, dan Jay langsung mengambil sebuah kampak untuk mengejar Chris ke dalam hutan. Hingga akhirnya ia menemukan si Chris dan terjadilah perkelahian. Dengan sisa tenaga yang dimiliki oleh si Chris, akhirnya Chris pun dapat melumpuhkan si Jay dan menangkapnya. You're right, Jay. This does change our relationship. You're under arrest. Lalu singkat cerita, setelah Jay ditahan dan terbukti bersalah, kasino itu pun resmi ditutup. Dan Chris akan menggantikan tempat tersebut dengan pabrik kayu lagi.